segmen kelima, tanya jawab antar pasangan calon tentang tema kedua, pembangunan SDM berbasis ABS SBK. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang
masa depan tanah datar 5 tahun yang akan datang. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Jangan lupa datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik. Jadilah pemilih cerdas untuk pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Ayo nyoblos, pilih pemimpin kita. Ayo ke TPS, jangan takut dengan COVID-19. Seluruh petugas akan memakai APD lengkap. Wajib pakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Kita wujudkan pemilihan yang aman, sehat, demokratis, dan badunsana. Mari kita sukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selamat datang dalam debat publik putaran pertama antar calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Masih sama dengan segmen keempat. Hari ini pada segmen kelima ini kita akan masuk pada tanya jawab juga dengan tema pembangunan sumber daya manusia berbasis ABS SBK. Kepada pasangan calon dipersilakan untuk menempati podium masing-masing. Silakan, Bapak. Pada kesempatan ini akan kita mulai dari paslon nomor urut 1. Akan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Kepada paslon nomor urut 3 dan 2 agak mundur dikit, Pak, supaya bisa bertatapan ini. Baik, dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 4 terkait tema pengembangan sumber daya manusia berbasis ABS SBK. Dipersilakan, Bapak, 1 menit. Baik, langsung saja paslon 04. Strategi apa dan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan SDM yang berbasiskan ABS SBK. Kemudian seperti apa betul wujudnya yang dikatakan SDM yang sudah cukup yang berlandaskan ABS SBK tersebut. Barangkali demikian, kita silakan. Cukup, Bapak? Cukup. Baik, dipersilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk peningkatan SDM yang berlandaskan ABS SBK, adat bersandi syarak bersandi kita belah. Pendidikan keagamaan di mana agama itu menjadi dasar di dalam adat. Maka yang perlu di sini adalah bagaimana pentingnya pendidikan di dalam keluarga. Ketahanan keluarga di bidang iman dan takwa. Maka memang dari rumahlah bahwa hal ini dilakukan pendidikan dasarnya. Dan juga intervensi pemerintah adalah memberikan sarana dan prasarana untuk dapatnya kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan adat bisa terlaksana dengan baik. Jadi di sini adalah perlunya peran orang tua dalam mendidik anak dan juga strategi dalam ini di dalam
pencapaian daripada ini juga perlunya adanya peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan, mulai dari nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bunuh kanduang, dan pemuda. Kemudian juga meningkatkan aktivitas kegiatan keagamaan berupa maghrib mengaji, subuh berjamaah, majelis yasinan, majelis taklim, TPA, tahfiz, dan lain sebagainya. Dan juga melengkapi sarana dan prasarana kegiatan keagamaan, dan juga memperbanyak volume kegiatan keagamaan, dan juga memberikan reward sebagai motivasi hafiz dan hafizah yang... Baik Ibu, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 4. Terima kasih. Dalam misi kami yang nomor 2 itu dicantumkan bahwa meningkatkan daya saing sumber daya manusia di tanah datar. Strategi menurut kami yang paling tepat itu adalah menyelaraskan atau mengintegrasikan pendidikan agama dan adat dalam diri semua orang Minang atau semua warga tanah datar. Kita mulai dari anak-anak, dari TPA, SD, SMP, dan SMA. Itu strateginya. Jadi ada suatu integrasi atau keterpaduan antara pendidikan agama dan adat sejalan gitu. Kemudian SDM yang kita maksud, yang berlandaskan kepada adat bersandi syarat bersandi kitabullah adalah bahwa di dalam diri seseorang warga tanah datar itu nanti kita harapkan dia memiliki karakter adat dan agama sekaligus. Jadi dia adalah juga seorang memiliki pemahaman agama dan juga memiliki pemahaman adat yang bagus gitu. Itulah yang kita targetkan dalam hal ini. Silakan paslon nomor urut 4 memberikan tanggapan lagi. Ya, keselarasan pendidikan agama dan adat memang diperlukan sekalinya. Dan kita melihat bahwa dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat dan juga RPJM daripada Kabupaten Tanah Datar juga selama ini juga berlandaskan filosofi adat bersandi syarat bersandi kitabullah, dan juga ada program-program dan kegiatan untuk itu. Tapi kami melihat selama ini bahwa tolok ukur untuk mengukur bahwa program-program tersebut dan kegiatan-kegiatan tersebut bisa diukur itu tidak kelihatan. Seperti memang ada program subuh berjamaah, tetapi bagaimana peningkatan daripada kegiatan-kegiatan ini kita tidak bisa dapat mengukur. Begitu juga dengan maghrib mengaji, juga kita tidak dapat juga mengukur. Nah, mungkin kedepannya itu adalah bahwa memang ada perlu intervensi bagaimana untuk pengukuran ini sehingga dan ini perlu. Baik, terima kasih Ibu. Kita masuk berikutnya kepada paslon nomor urut 2, silakan mengambil tempat. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1 dengan tema pembangunan sumber daya manusia berbasis ABS SBK. Dipersilakan. Baik, paslon nomor urut 1. Berapa target nomor urut 1 dalam memproduksi padi, karena sekarang sangat rendah sekali, yaitu 4 ton. Jadi karena ini adalah menjadi problem kita bersama, mohon diterangkan apa kira-kira kiat paslon nomor urut 1. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, kita persilakan paslon. Langsung Pak. Langsung Pak. Sebelum kita jawab Pak, kalau boleh di cancel dulu, kayaknya sepertinya yang ditanyakan hasil produksi dari per hektar, sementara tadi temanya kita hari ini yang kita perdebatkan, yang kita diskusikan adalah pembangunan SDM yang berlandaskan ABS SBK. Jadi korelasi seperti itu, tolong minta penjelasan moderator, silakan. Baik Bapak, silakan jawab saja Pak. Kalau merasa tidak satu ya silakan. Tapi Bapak jawab aja lah sebagai sebuah kesiapan. Baik, kita paslon 01 namanya Darmatani, Zuldafri Dharma dan Sultani, dan insya Allah kami akan Dharma Bakti
memastikan jabatan bupati dan wakil bupati yang insya Allah didapatkan di 01 ini akan mendorong, akan mensupport, akan meningkatkan hasil produksi sektor pertanian. Kemudian pertanian ke depan juga sudah harus, pertanian ini sudah akan kita jadikan menjadi sektor industri gitu, ke depannya. Nah kemudian Pak Sultani wakil kami, dia ahli, dia pakar di sektor pertanian tersebut. Nah jawaban dari apa yang disampaikan Paslon 02 tadi, hari ini khusus kita di tanah datar hasil produksi 1 hektar tanaman padi ini baru berkisar antara 6 sampai 8 ton per panen. Sementara di Pulau Jawa ini per hektar hasil panen padi ini bisa menjadi 8 sampai 12 tahun. Oleh karena itu, cara bertanam, musim tanam, ketersediaan pupuk, jaminan benih ini harus kita jamin oleh bupati, wakil bupati terpilih. Barangkali demikian kita kembalikan. Baik, silakan ada tambahan Bapak, silakan. Ya, kami menganalisa bahwa ada 3 hal di dalam pertanian dan produksi padi. Pertama, peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tepat. Dan yang keempat adalah tata kelola pertanian yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi sekali lagi kebutuhan pasar. Baik, cukup Bapak. Silakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon nomor urut 1. Silakan. Terima kasih. Kami rasa itu tidak melenceng daripada judul hari ini. Karena semuanya itu adalah untuk meningkatkan ASN dan ASBK. Jadi tidak ada yang melenceng menurut pendapat saya, karena tujuannya untuk Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih. Tadi paslon nomor 1 mengatakan bahwa produksi padi di Tanah Datar per hektar sudah mencapai 6 sampai 8 ton per hektar. Kami tolong cek kembali, kalau tidak salah, produksi padi Tanah Datar itu sawah yang beririgasi tersedia sepanjang tahun itu produksinya antara 5,2 ton sampai 5,6 ton per hektar. Sedangkan yang beririgasi sepanjang tahun itu luasnya lebih kurang 13.000 hektar cuma. Baik, silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Baik, terima kasih. Langsung kita sampaikan tanggapan. Ini kalau hasil per hektar 1 kali musim panen, ini kalau persentasenya yang bervariasi di bawah 6 ton sampai 8 ton per tahun, ini persentasenya sangat kecil sekali. Ini kita temui di lahan-lahan yang ketersediaan airnya katakanlah itu didominasi oleh lahan-lahan tada hujan gitu. Itu memang terjadi penurunan produksi, memang tidak mencapai 6 sampai 8 ton. Namun demikian ini persentasenya sangat kecil sekali. Nah kemudian ini juga ada efek dari ada masyarakat lebih cenderung untuk bercocok tanam, untuk melakukan pemupukan masih memakai pola tradisional. Inilah yang akan kita bangun, yang akan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, silakan. Kita beralih ke paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 2. Temanya Bapak, pembangunan sumber daya manusia berbasis ABS SBK. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Solusi tercepat dalam peningkatan SDM daerah adalah membuat daerah menjadi menarik sebagai tempat kembali generasi muda yang sudah menyelesaikan pendidikan tingginya di luar kota ataupun di luar negeri. Strategi apakah yang dilakukan pemerintah kalau Bapak terpilih untuk menginisiasi gerakan agar potensi-potensi SDM berkualitas bisa membangun di daerahnya?
Terima kasih. Cukup Bapak? Baik, kita persilakan ke paslon nomor urut 2 memberikan jawaban. Terima kasih. Untuk semuanya itu tentu kita harus meningkatkan lagi kualitas daripada generasi-generasi muda kita. Kita dalam hal ini akan menyekolahkan anak-anak kita, dan kalau mereka harus kita kasih beasiswa, nanti mereka punya ikatan dengan kita bahwa mereka harus kembali ke tanah datar sesuai dengan ilmu yang dia minta, yang dia tuntut. Tambahan. Cukup, ada tambahan? Ya. Jadi tadi yang dipertanyakan sumber daya manusia atau anak-anak didik kita yang sudah sekolah ke rantau, kemudian bagaimana untuk menarik dia kembali pulang ke kampung. Ada dua hal yang bertentangan oleh kita Minangkabau. Ada pepatah adat mengatakan Krakatau madang dahulu babuah babunga balun, marantaulah bujang dahulu di kampung bunguro balun. Sehingga anak-anak kita yang sekolah tinggi ke luar Sumatera Barat itu cenderung tidak mau pulang ke kampung. Kenapa? Karena pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian dan industri rumah tangga tidak memungkinkan dia untuk hidup dengan wajar. Kalau kita lihat dalam buku PDRB Kabupaten Tanah Datar, kapasitas PDRB dari sektor pertanian itu 34,7%. Di satu sisi jumlah masyarakat yang hidup di sektor pertanian 72%. Artinya apa? Dengan kue yang 34% sekian dikeroyok oleh 72% masyarakat, otomatis di sana terjadi kondisi ekonomi masyarakat yang tidak layak secara ekonomi. Tentu hal ini tidak memungkinkan generasi muda untuk pulang ke kampung. Kalau paslon nomor 2 nanti diamanahkan untuk memimpin Tanah Datar, tentu. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3, silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Terima kasih paslon nomor 2 atas tanggapannya. Tidak semua anak muda yang dari rantau tidak punya hasrat ingin pulang ke kampungnya dan mengabdikan dirinya ke kampung halamannya. Terbukti Eka Putra dan Rici Aprian pulang untuk mengabdi di Tanah Datar. Pertanyaan kami selanjutnya, Pak. Selama ini seolah-olah di masyarakat kita ada gap antara kaum muda dan kaum nenek mamanya. Makanya Bapak juga tadi menyampaikan untuk pulang kampung itu menjadi tidak menarik bagi kaum muda. Bagaimana pandangan Bapak untuk mencari solusi untuk menghilangkan gap antara kaum muda dan kaum nenek mama, sehingga rasa kepercayaan diri mereka untuk kembali ke kampung halamannya, rasa bangga terhadap kampung halamannya tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ke paslon nomor urut 3. Silakan paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan. Balik. Sebenarnya di sini yang mungkin kita sama-sama turun gunung, kita sama-sama. Di sini yang penting kita lakukan itu untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Kita harus transparansi kita kepada generasi-generasi muda kita. Kita harus memberi pengertian penegakan hukum yang jelas kepada generasi muda kita. Kemudian akuntabilitasnya. Jadi kita bukan mau menseleksi mereka, tapi kita berikan mereka itu suatu pengertian bahwa Luhak Nantuo Tanah Datar ini adalah milik kita bersama seluruh Indonesia, siapapun dia. Demikian. Baik, harus ada tambahan Bapak? Gap itu terjadi karena tidak duduknya hierarki antara Kemenakan berajo ke Mamak, Mamak berajo ke Pangulu, Pangulu berajo ke Mupakat. Baik, terima kasih Bapak. Terakhir dalam segmen ini kita persilakan paslon nomor urut 4 bertanya ke paslon nomor urut 3. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Di Kabupaten Tanah Datar, angka pengangguran memang cukup tinggi. Nah, untuk dalam pengembangan SDM ini, di dalam program daripada paslon nomor 3, itu kalau tidak salah ada
rencana untuk pelaksanaan pembangunan pabrik-pabrik yang direncanakan untuk menekan angka pengangguran tersebut. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kapan target pelaksanaan ini dan apa jaminan bahwa ini bisa dilakukan? Maksudnya adalah dari segi aturan. Oke, siap. Baik, cukup Ibu. Baik, kita persilahkan ke paslon nomor urut 3 memberikan jawaban. Baik, terima kasih Bu. Izin untuk menjawab Pak Bupati. Pabrik bukan satu-satunya solusi bagi pengangguran di tanah datar, Bu. Salah satu lain halnya yang akan kita kembangkan adalah home industry, industri berbasis dari rumah tangga. Dalam program kami menyampaikan target kami cuma 1000, Bu. Saya garis bawahi kata-kata cuma di situ, karena dengan 1000, tanah datar punya 75 nagari. Terbayang dengan kita ada 10 tiap nagari, home industri yang terbentuk, maka dalam satu waktu yang sama, dalam target kami 1 tahun ataupun beberapa tahun ke depan, dengan 75, dengan 10 tiap nagari, langsung terbentuk 750 lapangan pekerjaan baru dan wirausahawan baru. Itu kalau hanya ada 1 orang yang membuka 1 usaha. Terbayang oleh kita kalau mereka mempekerjakan 1 lagi tenaga kerja, maka di 1 tahun yang sama sudah terbentuk 1.500 dan itu over dari target kami. Maka yang akan kami sampaikan bahwa dengan pabrik dan ataupun apapun bentuknya, itu tergantung dengan kompetensi, dengan kualifikasi dari daerah-daerah tersebut. Untuk industri karet dan pengolahan karet yang ada di Lintau, itu layak untuk kita bikin pabriknya. Tapi kalau pengolahan hasil pertanian kita, misalnya kita ambil contoh tomat dengan saus tomat atau produk turunan dari tomat, maka hal itu bisa dilakukan dengan basis ekonomi rumah tangganya tadi. Makanya selalu saya sampaikan bahwa target-target yang ada kami sampaikan di program unggulan Eka Putra dari Ciaprian adalah target-target realistis. Maka dengan 10 tiap nagari, insya Allah setelah kami terpilih, dan Ibu bertanya tadi target kami kapan, ya setelah terpilih kita akan sampaikan targetnya Bu, dan insya Allah dalam waktu 1 tahun, insya Allah 1.500 itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada paslon nomor urut 4 memberikan tanggapan kembali. Terima kasih. Untuk pengembangan dan pembinaan daripada home industry, itu memang untuk tanah datar itu peluang sangat besar sekali. Apalagi daerah kita Kabupaten Tanah Datar dengan 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorongnya itu, kita mempunyai potensi yang besar sekali di bidang pariwisata. Utamanya adalah wisata alam, wisata sejarah, dan juga wisata budaya yang tentunya kalau seandainya memang destinasi-destinasi wisata kita kembangkan, misalnya 1 nagari, 1 destinasi wisata sebagai contoh misalnya, itu tentu ini juga akan, dan juga kita bisa kerjasamakan juga dengan adanya Bumnak masing-masing nagari, hal ini mungkin akan bisa dapat. Tetapi bagaimana dengan pabrik payung hukumnya itu apa? Karena kita belum mempunyai. Baik, cukup Ibu. Silakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan tanggapan terakhir. Baik, kalau ditanyakan tentang payung hukum Bu, yang akan kita benahi adalah RT RW-nya dulu. Setelah itu, pemerintah daerah dan DPRD akan membuat payung hukumnya untuk itu. Maka dengan telah adanya payung hukum, dengan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kita, termasuk dengan kebutuhan perkembangan industri dan perekonomian tanah datar, insya Allah dengan adanya perda itu, maka payung hukumnya menjadi ada. Itu 1 poinnya. Poin lanjutannya adalah tentang pengembangan home industry tadi akan saya tambahkan Bu ya. Tanah datar masing-masing nagari punya keunggulan produktivitas sendiri, punya produk unggulan sendiri dengan karakteristik sendiri. Itu yang selama ini tidak ada. Kalau kita ambil contoh, Istana Bahasa Pagaruyung di depannya ada pusat oleh-oleh. Kita boleh bertanya di situ, yang mana produk asli tanah datar dipasarkan di situ. Dan harapannya dengan terbentuknya home industry tanah datar, maka depan Istana Bahasa Pagaruyung itu adalah salah satu market kita. Baik, terima kasih kepada 4 pasang calon yang telah
saling bertanya, saling menanggapi. Dan tentu saja apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tanggapi dapat menjadi perhatian bagi kita bersama. Kita masih tersisa satu segmen lagi, tapi sebelum kita masuk pada segmen terakhir itu, kita jeda sejenak.